Menara Cukong 102, edisi yang ke-941 hingga 945. Keduanya bertabrakan dengan keras, dan kekuatan jiwa yang mengerikan menyebar ke segala arah. Karena tempat di mana dua jiwa itu bertarung ada di pikiran Cukong. Oleh karena itu, akibat dari kekuatan jiwa yang dihasilkan oleh tabrakan teknik rahasia jiwa akan menyebabkan kerusakan tertentu pada badan Cukong. Pada saat ini, darah mulai mengalir dari mulut dan hidungnya, dan wajahnya berangsur-angsur pucat. Ketika Yelinger melihat pemandangan ini, air mata langsung mengalir di wajahnya. Semua ini salahku. Kalau saja aku tidak menemukan belati itu, Cukong tidak akan menemaniku ke sini, dan aku tidak akan terjebak. Semua ini gara-gara aku. Hati Yelinger dipenuhi dengan penyesalan. Jika memungkinkan, dia bersedia menggantikan Cukong dan dirasuki oleh Dewa Angin Dingin. Dalam benak Cukong, pedang jiwa Tianyan dan kuali ilahi Binghun bertabrakan dengan keras. Ketika Dewa Angin Dingin merasakan kekuatan pedang jiwa Tianyan, raut wajahnya berubah drastis dan dia berteriak dengan suara putus asa, alam jiwamu ternyata telah melangkah ke alam jiwa tingkat keempat, bagaimana ini mungkin? Cukong hanya memiliki jilid pertama dari seni jiwa Tianyan di tangannya, bagaimana dia bisa menembus penghalang alam dan melangkah ke alam jiwa tingkat keempat? Dia tidak percaya pada kejahatan, jadi dia berusaha sekuat tenaga mengerahkan kekuatan jiwanya untuk meningkatkan kekuatan kuali jiwa es, dengan harapan dapat menghancurkan pedang jiwa Tianyan. Namun faktanya ada di sana. Cukong, yang telah memasuki alam jiwa tingkat keempat, dengan berkas segel jiwa Tianyan, kekuatan jiwanya luar biasa. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh sang penguasa angin dingin. Retakan. Kuali ilahi jiwa es hanya bertahan beberapa tarikan napas sebelum tak mampu lagi bertahan dan hancur. Tidak, ratapan menyedihkan terdengar. Dewa Angin Dingin tertusuk oleh pedang jiwa Tianyan, dan jiwanya hancur total. Dia tidak pernah menyangka rencananya mengambil alih badan orang lain, yang dia kira sangat ampuh, ternyata gagal. Jika dia bisa melakukannya lagi, dia tidak akan pernah mengambil alih badan Cukong. Sayangnya, tidak ada jika. Cukong menghembuskan nafas busuk. Beruntungnya, alam jiwanya telah memasuki alam spiritual tingkat keempat. Jika tidak, Anda akan mendapat masalah kali ini. Pada saat ini, suara permaisuri kekacauan terdengar pelan, kau harus ingat apa yang terjadi hari ini. Alam dewa jauh lebih berbahaya daripada alam abadi. Berbagai metode rahasia yang kejam muncul dalam aliran yang tak berujung. Kau mungkin jatuh ke dalam perangkap mereka jika kau tidak berhati-hati. Sejak dia melangkah ke kuil es dan salju, permaisuri kekacauan merasakan bahwa Dewa Angin Dingin belum mati, dan melihat keseluruhan rencananya. Namun Ratu Kekacauan tidak mengingatkan Cukong. Tujuannya adalah untuk melatih Cukong dan membantunya tumbuh. Bagaimanapun, selama dia ada di sini, rencana Dewa Angin Dingin tidak akan berhasil. Ketika Cukong mendengar kata-kata Ratu Kekacauan, dia mengangguk penuh semangat. Di luar, Yelinger menyeka air matanya, dengan tatapan tekad di matanya. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku hari ini, aku akan menghancurkan kepemilikan badan Dewa Angin Dingin. Yelinger membalik tangannya, mengeluarkan Minghun Stele, senjata jiwa dewa yang diberikan Zheng Tianyun, mengaktifkan kekuatan jiwanya, dan berusaha sekuat tenaga menyuntikkannya ke dalam prasasti tersebut. Dia siap menghancurkan monumen Minghun dan membakar jiwanya sendiri, meledak dengan kekuatan jiwa terkuat, menyerbu ke dalam pikiran Cukong, dan melancarkan serangan putus asa terhadap Dewa Angin Dingin. Tepat saat dia hendak mengambil tindakan, Cukong yang tidak bergerak tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menempelkannya di dahinya. Jangan melakukan hal bodoh. Sebuah suara lembut terdengar. Yelinger sedikit terkejut dan menatap Cukong dengan tak percaya. Cukong, apakah itu kamu? Itu aku. Cukong mengangguk. Yelinger awalnya senang, tetapi kemudian dia teringat sesuatu, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia bertanya dengan gugup, apa yang dilakukan Feng Zihao padamu saat kita pertama kali bertemu? Dia takut kalau orang di depannya bukanlah Cukong, melainkan penguasa angin dingin yang telah berhasil mengambil alih badan orang lain, maka dari itu dia menanyakan pertanyaan ini. Selama Cukong tidak bisa menjawab, dia akan segera menghancurkan monumen Minghun, membakar jiwanya sendiri, melancarkan serangan terkuat, dan mati bersamanya. Chu Honger merasakan tekad Yelinger dan merasa hangat di hatinya. Dia menjawab sambil tersenyum,
Feng Zhao berkata bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk memasuki pegunungan Sengguan dan melakukan pertempuran sengit denganku. Mendengar ini, Ye Linger akhirnya merasa lega. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Cukong dan menangis terseduh-seduh, ini semua salahku. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan datang ke sini, dan kamu tidak akan mengalami dirasuki badan oleh Dewa Angin Dingin, dan hampir mati. Cukong mengulurkan tangan dan membelai dahi Ye Linger, menenangkannya, aku baik-baik saja, bukan? Kamu hanya orang yang lemah. Kamu sama sekali tidak bisa mengancamku. Ye Linger tidak mendengarkan dan terus menangis dalam pelukan Chu Honger untuk waktu yang lama. Jika Cukong meninggal karena dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, Ye Linger meninggalkan pelukan Cukong dengan mata bengkak karena menangis. Ketika dia memikirkan perilaku buruknya tadi, wajahnya tiba-tiba memerah, seperti apel matang, dan dia tidak berani menghadapi Cukong. Cukong tersenyum tipis, memegang tangan Ye Linger dan berkata dengan lembut, aku mengerti perasaanmu. Kamu mengkhawatirkanku, dan aku juga mengkhawatirkanmu. Tindakan Ye Linger telah menyentuh Chu Honger. Bagaimana mungkin dia tidak tersentuh oleh seorang wanita yang rela mengorbankan nyawanya demi keselamatannya? Ye Linger merasakan kehangatan telapak tangan Cukong dan wajahnya pun semakin memerah. Namun, dia tidak menarik tangannya. Dua orang yang memecahkan kertas jendela itu menjadi semakin dekat. Mulai sekarang, Ye Linger akan sama dengan Sangguan Yanran, Lu Linglong, Situ Yue dan gadis lainnya. Setelah bersama beberapa saat, Chu Honger meraih tangan Ye Linger dan datang ke peti mah teh es. Dia dengan santai menebaskan energi pedang, menghancurkan peti es, dan mengeluarkan cincin penyimpanan dari peti mah teh. Apa yang terkandung di dalamnya adalah seluruh warisan Dewa Angin Dingin. Cukong mengerahkan kekuatan jiwanya dan menyelidikinya. Sesaat kemudian, senyum puas muncul di wajahnya. Meskipun pengalaman ini berbahaya, imbalannya sebanding dengan usaha yang dilakukan. Dewa Han Feng merupakan dewa yang kuat di akhir level pertama. Cincin penyimpanannya diisi dengan sejumlah besar harta alam, sumber daya budidaya, pil ajaib, dan artefak. Nilai total semua harta karun yang ditotal melebihi 30 juta batu dewa tingkat rendah. Dengan kekayaan ini, Ye Linger setidaknya dapat berkultivasi ke alam dewa suci tingkat tinggi. Cukong menarik kekuatan jiwanya dan meletakkan cincin penyimpanan itu ke tangan Ye Linger. Cukong, ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Ye Linger dengan cepat menolak. Cukong berkata, warisan dewa-dewa yang kuat di tingkat pertama akhir tidak ada artinya bagiku. Kau lupa bahwa aku adalah dewa tingkat tinggi. Tapi ini sangat penting bagimu. Kau tidak ingin tertinggal jauh dariku, kan? Ye Linger mengangguk penuh semangat ketika mendengar ini. Dia tidak lagi menolak dan menyimpan cincin penyimpanannya, aku pasti akan berlatih keras dan berusaha sekuat tenaga untuk mengejar kecepatanmu. Cukong tersenyum tipis saat mendengarnya. Kita telah memperoleh warisan dari Lord Coldwind. Sekarang saatnya untuk pergi. Kedua pria itu berbalik dan berjalan keluar dari kuil es dan salju, berubah menjadi dua aliran cahaya, dan terbang menuju pintu masuk. Setelah beberapa saat, Chu Honger dan Ye Linger melewati gerbang kehampaan dan kembali ke dasar kolam dingin. Tanda tanya, penguasa kota Tianyi dan Zheng Tianyun yang menunggu di luar gerbang kekosongan, menghela napas lega saat melihat keduanya kembali. Meskipun warisan dari Raja Dewa yang kuat itu menggiurkan, namun pasti ada bahayanya. Yang lebih penting dari segalanya adalah mereka berdua dapat kembali dengan selamat. Ketika penguasa kota, Zheng Tianyun, mengetahui bahwa Chu Honger dan Ye Linger telah memperoleh warisan Dewa Angin Dingin, mereka awalnya senang. Namun saat mereka mendengar bahwa itu sebenarnya jebakan yang dipasang oleh Dewa Angin Dingin untuk menguasai badan orang lain, mereka menjadi sangat takut hingga berkeringat dingin. Penguasa kota Tianyi dan Zheng Tianyun segera mengambil tindakan untuk memeriksa badan Cukong. Dan seperti Ye Linger sebelumnya, dia mengajukan pertanyaan pada Cukong. Setelah memastikan bahwa Cukong tidak dirasuki oleh badan lain, mereka berdua akhirnya merasa tenang. Cukong adalah harapan bagi masa depan aliansi Ascendan. Di mata mereka berdua, jangankan warisan dari seorang Raja Ilahi tingkat pertama yang kuat, bahkan warisan dari seorang Raja Surgawi tingkat pertama yang kuat pun tidak sebaik Cukong. Kejadian ini memang menjadi pelajaran. Kita harus lebih berhati-hati dan waspada dalam tindakan selanjutnya.
kata penguasa kota Tianyi dengan suara yang dalam. Meski ada beberapa pembudidaya setan di Dongsheng Senzu, mereka tetap ada. Situasi merasuki badan orang lain seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Segera, Chu Kong dan 3 orang lainnya meninggalkan kolam dingin dan kembali ke kota di Jiu terlebih dahulu. Dalam perjalanan kembali, Zheng Tianyun melihat ekspresi Ye Linger dan Chu Kong. Dan dia tahu bahwa keduanya telah menerobos kertas jendela dan bersama-sama. Senyuman muncul di bibirnya, dan dia benar-benar bahagia untuk muridnya. Bakat dan karakter Chu Kong sungguh luar biasa, dan dia pasti akan menjadi orang hebat di masa depan. Yang paling penting adalah Ye Linger sangat menyukai Chu Kong. Di masa depan, Chu Honger akan melindungi Ye Linger, dan dia, sebagai tuannya, dapat merasa tenang. Setelah mengirim Ye Linger kembali ke kota di Jiu, Chu Kong dan penguasa kota Tianyi berangkat untuk kembali ke kota Tianyi. Ye Linger baru saja menerima warisan dari Dewa Angin Dingin dan perlu mengasingkan diri untuk mencernanya. Setelah dia keluar dari pengasingannya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat, dan dia akan menjadi pemimpin di antara generasi muda aliansi Ascendan. Pada saat itu, Ye Linger akan memenuhi syarat untuk tinggal di kota Tianyi dan bersatu kembali dengan Chu Kong. Chu Kong dan penguasa kota Tianyi baru saja kembali ke kota Tianyi ketika tiba-tiba sekelompok tamu tak diundang datang. Salah satunya adalah penguasa kota Yunyao, kota yang memiliki kekuatan pribumi. Di sampingnya, ada 2 pria parubaya dengan aura kuat dan seorang pria muda dengan wajah menantang. Keempatnya memancarkan aura dingin dan membunuh, dan mereka datang dengan niat jahat. Begitu Chu Kong dan penguasa kota Tianyi memasuki aula resepsi, penguasa kota Yunyao berteriak, "Penguasa kota Chidan, orang itu adalah pembunuh Dang Xuan, Chu Kong." Pria parubaya yang berdiri di sisi kiri penguasa kota Yunyao, mengenakan jubah merah dan berambut merah, adalah ayah Dang Xuan, alkemis ilahi tingkat rendah tingkat 4, penguasa kota Chidan. Ketika mendengar perkataan penguasa kota Yunyao, niat membunuh tiba-tiba melonjak di matanya. Dia melambaikan tangan kanannya, membentuk jejak telapak tangan yang menyala-nyala, dan menamparkan Chu Kong dengan keras, ingin membalaskan dendam putranya. Dari aura yang dipancarkannya, tingkat kultivasinya telah mencapai akhir tingkat ke-7 Roh Kudus. Penguasa kota Tianyi langsung berdiri di depan Chu Kong, menghantam telapak tangan yang menyala-nyala itu dengan sebuah pukulan, dan berkata dengan nada dingin, "Kematian putramu sepenuhnya adalah kesalahannya sendiri, tidak ada orang lain yang bisa disalahkan." Penguasa kota Chidan berkata dengan suara dingin, "Apakah penguasa kota Tianyi ingin memprovokasi perang antara kedua kota?" Kekuatan kerajaan ilahi Matahari Merah lebih kuat dari kerajaan ilahi Tianlan. Kota Chidan adalah kota alkimia terkenal di negara Dewa Ciri, dengan banyak alkemis dewa yang bertanggung jawab. Pemimpinnya, penguasa kota Chidan, adalah seorang alkemis ilahi tingkat rendah tingkat 4. Meskipun kekuatan tempur terkuat kota Chidan tidak sekuat kota Tianyi, namun kekuatan dan pengaruhnya secara keseluruhan lebih kuat dari kota Tianyi. Jika kedua kota berperang, kota Tianyi kemungkinan besar akan dirugikan. Namun, penguasa kota Tianyi sama sekali tidak takut, dan berkata langsung, "Jika kamu ingin bertarung, maka ayo bertarung." Tepat ketika situasi menegangkan, seorang pria parubaya lain di sampingnya berkata pelan, "Tuan kota Tianyi, berhati-hatilah dengan kata-katamu. Jika kedua kota itu berperang, itu pasti akan memengaruhi hubungan antara kerajaan Dewa Tianlan dan kerajaan Dewa Ciri. Pada saat itu, pasukan pribumiku akan menjatuhkan sanksi pada aliansi Ascendan demi kepentingan kerajaan Dewa Tianlan." Pria parubaya ini adalah penguasa kota Yunlei, yang menempati peringkat kelima di antara 108 kota raksasa kerajaan ilahi Tianlan. Kultivasinya telah mencapai tingkat ke-9 Roh Kudus. Penguasa kota Yunlei membalik tangannya dan mengeluarkan sebuah token dari cincin penyimpanannya. Jika diperhatikan lebih teliti, terlihat pedang dewa yang memiliki kekuatan pedang yang sangat dahsyat terukir di bagian depan token tersebut, sedangkan kata-kata pedang awan terukir dengan goresan besi dan perak di bagian belakangnya. Itu adalah tanda dari Raja Yunjian. Ini berarti bahwa apa yang diucapkan Tuan Kota Yunlei tadi bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi memang dimaksudkan oleh Raja Yunjian. Mendengar ini, raut wajah penguasa kota Tianyi tiba-tiba berubah jelek. Kalau saja kota Chidan, kota Tianyi masih bisa mengatasinya. Jika kita menambahkan sanksi dari pasukan pribumi kerajaan suci Tianlan, situasinya tidak akan optimis.
Tetapi sama sekali tidak mungkin baginya untuk menyerahkan Cukong. Sebagai pemimpin aliansi Ascendan, dia memiliki kewajiban untuk melindungi anggota aliansi. Belum lagi, masalah ini bukan salah Cukong sejak awal. Seperti kata pepatah, siapa yang membunuh akan dibunuh. Dang Xuan bekerja sama dengan penguasa kota Yunyao dan memasuki Gunung Yaoyan, berniat membunuh Cukong. Namun malah dibunuh oleh Cukong. Itu sepenuhnya salahnya sendiri. Saya tetap mengatakan hal yang sama. Jika kota Cidan ingin bertarung, maka mari kita bertarung, kata Tuan Kota Tianyi dengan suara yang dalam. Para penguasa kota Cidan dan kota Yunlei merasakan tekad penguasa kota Tianyi dan saling memandang. Mereka tidak datang ke sini untuk benar-benar berperang dengan kota Tianyi. Kalau tidak, penguasa kota Cidan tidak akan melakukan perjalanan ini, tetapi seharusnya langsung membawa semua orang kuat untuk dibunuh. Bagaimanapun, perang antara dua kota bukanlah masalah sepele. Terlebih lagi, kota Tianyi bukanlah kota besar biasa, melainkan markas besar aliansi Ascendan. Jika kota Cidan ingin merebut kota Tianyi, ia harus membayar harga yang mahal. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh penguasa kota Cidan. Dia bergabung dengan pasukan pribumi kerajaan Suci Tianlan, sebenarnya berharap dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk memaksa aliansi Ascendan menyerah dan menyerahkan Cukong. Tetapi sekarang tampaknya rencana itu gagal. Berikutnya, hanya rencana kedua yang dapat diluncurkan. Penguasa kota Cidan berkata dengan nada dingin, jangan katakan bahwa penguasa ini menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuatannya. Aku tidak akan memberimu kesempatan di kota Tianyi. Cukong dan murid langsung penguasa ini akan bertarung dalam pertarungan alkimia. Selama dia bisa menang, kematian putraku akan berakhir. Murid langsung yang disebutkannya adalah pemuda di samping itu. Penguasa kota Tianyi mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana jika Cukong kalah? Jika kau kalah, maka kau akan kehilangan nyawamu, kata Tuan Kota Cidan dengan dingin. Mustahil. Penguasa kota Tianyi menolaknya tanpa berpikir panjang. Mendengar ini, raut wajah penguasa kota Cidan langsung berubah dingin, dan dia berkata dengan nada muram, penguasa Tianyi, apakah menurutmu aku bercanda? Dia hanya membalikkan tangan kanannya dan mengambil token merah dari cincin penyimpanan. Pada bagian depan token terukir gambar gunung yang menyala-nyala, memancarkan kekuatan api yang mengerikan. Di bagian belakang, karakter Qishan diukir dengan gaya flamboyan. Token ini adalah token Raja Qishan dari Kerajaan Ilahi Matahari Merah. Raja Qishan merupakan prajurit tingkat atas di Kerajaan Ilahi Matahari Merah. Kultivasinya telah mencapai tahap tengah tingkat pertama Dewa Ilahi. Dia bahkan lebih kuat dari Raja Yunjian. Dia memegang kekuasaan besar di Kerajaan Ilahi Matahari Merah dan memiliki otoritas yang luar biasa. Sebagai seorang alkemis ilahi tingkat rendah tingkat 4, penguasa kota Cidan memiliki persahabatan tertentu dengan Raja Qishan, jadi ia mampu memperoleh token ini. Jika penguasa kota Cidan bertekad berperang dengan kota Tianyi dengan segala cara, Raja Qishan kemungkinan besar akan memihak kota Cidan. Ini tentu saja bukan kabar baik bagi kota Tianyi. Tepat saat penguasa kota Tianyi hendak terus mendukung Cukong, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Aku bisa setuju untuk berduel alkimia, tapi bukankah taruhannya agak tidak adil? Orang yang berbicara adalah Cukong. Dan Xuan ingin membunuhku, dan aku membalasnya. Itu hanya pembelaan diri dan aku tidak melakukan kesalahan apapun. Cukong berkata perlahan, dan dalam pertarungan alkimia ini, jika aku kalah, aku harus mempertahankan hidupku. Namun, jika aku menang, aku tidak akan mendapatkan apapun. Hanya orang bodoh yang akan berpartisipasi dalam pertaruhan seperti itu. Penguasa kota Cidan berkata dengan acuh tak acuh, apa yang ingin kau pertaruhkan? Cukong mengangkat jarinya dan berkata ringan, 10 juta batu dewa tingkat rendah. Penguasa kota Cidan menyipitkan matanya sedikit. Meskipun dia seorang alkemis ilahi tingkat 4 yang rendah, 10 juta batu ilahi tingkat rendah masih merupakan jumlah uang yang sangat besar baginya, setara dengan sebagian besar kekayaannya. Namun, penguasa kota Cidan tidak ragu-ragu dan langsung setuju, seperti yang kamu katakan, jika kamu bisa menang, penguasa kota ini akan memberimu kompensasi 10 juta batu dewa tingkat rendah. Mendengar ini, para penguasa Yunlei dan Yunyao keduanya mensibir. Meskipun taruhannya tinggi, Cukong harus bertahan hidup untuk menang. Mereka semua telah melihat tingkat alkimia Wang Tianyi, murid yang diajari langsung oleh penguasa kota Cidan.
Dia adalah jenius paling hebat dari kerajaan ilahi Matahari Merah. Di masa depan, dia memiliki harapan untuk melampaui penguasa kota Chidan dan menjadi ahli alkimia ilahi yang terkenal di negara bagian Dongsheng. Tidak peduli seberapa kuat Cukong, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Wang Tianyi. Ini juga merupakan alasan mengapa penguasa kota Chidan menyetujui taruhan besar itu tanpa ragu-ragu. Saya baru saja kembali dari pelatihan dan butuh waktu untuk pulih. Pertarungan alkimia akan diadakan dalam 10 hari, bagaimana? Kata Cukong. Penguasa kota Chidan menggelengkan kepalanya dan berkata, 10 hari terlalu lama. Aku akan memberimu 1 hari untuk pulih. Kita akan mengadakan pertarungan alkimia besok. Penguasa kota Chidan tentu saja memahami prinsip bahwa semakin lama Anda bermalam, semakin banyak pula mimpi yang akan Anda alami. Tidak, itu akan memakan waktu setidaknya 8 hari, kata Cukong. 2 hari, tidak lebih. Setelah tawar-menawar, waktu untuk pertarungan alkimia akhirnya ditetapkan 5 hari kemudian. Melihat Cukong telah menerima duel tersebut, penguasa kota Tianyi tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Setelah keempat orang termasuk penguasa kota Chidan pergi, penguasa kota Tianyi mengalihkan pandangannya ke Cukong dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu benar-benar yakin bisa memenangkan pertarungan alkimia? Jika tidak, aku akan mengirimmu keluar dari kerajaan ilahi Tianlan dan membiarkanmu terbang jauh. Meskipun penguasa kota Chidan adalah seorang alkemis ilahi tingkat rendah kelas 4 dengan pengaruh tertentu, benua ilahi Dongsheng sangat luas dan selalu ada tempat bagimu untuk tinggal. Cukong merasakan ketulusan dalam kata-kata penguasa kota Tianyi, mengetahui bahwa dia benar-benar melakukan ini demi kebaikannya sendiri, dan arus hangat mengalir dalam hatinya. Jangan khawatir, pemimpin aliansi. Aku adalah dewa surgawi tingkat tinggi. Aku diberkati oleh dunia ilahi dan keberuntungan ilahiku akan makmur. Cukong berkata dengan percaya diri, 5 hari sudah cukup bagiku untuk melampaui murid langsung penguasa kota Chidan. Penguasa kota Tianyi menatap mata Cukong, dan setelah memastikan bahwa dia tidak berbohong, dia merasa sedikit lega. Kalau begitu, kamu bisa tenang dan mundur selama 5 hari ke depan. Tidak ada yang akan mengganggumu, kata penguasa kota Tianyi. Terima kasih, pemimpin aliansi. Cukong mengepalkan tangannya. Setelah Cukong meninggalkan istana penguasa kota Tianyi segera mengirim pesan kepada 19 penguasa kota lain yang telah naik pangkat, memanggil mereka ke kota Tianyi untuk mengadakan pertemuan. Meskipun Cukong yakin dia bisa memenangkan pertarungan alkimia, aliansi Ascendan masih perlu melakukan persiapan penuh untuk berjaga-jaga. Setelah Cukong kembali ke rumah tempat tinggalnya, dia berjalan masuk ke dalam rumah. Dengan pikirannya, dia langsung memasuki lantai 7 pagoda dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Waktu berlalu cepat bagaikan kuda putih. Dalam sekejap, 41 tahun telah berlalu di lantai 7 pagoda. Cukong terlihat duduk bersila di depan tungku alkimia, membentuk segel dengan tangannya, dan mengerahkan segenap kekuatannya untuk mengaktifkan teknik pengendalian api Tianchen. 16 bintang api mini yang menyala-nyala mengembun dalam sekejap, melepaskan kekuatan api mengerikan yang membakar kehampaan dengan suara berderak. Pergi, Cukong berteriak dengan suara rendah. 16 bintang api mini terbang ke tungku alkimia. Segera setelah itu, Cukong melambaikan tangannya, mengeluarkan selusin obat ajaib kelas 3, melemparkannya ke dalam tungku alkimia, dan mengabdikan dirinya pada alkimia. 6 jam berlalu dalam sekejap mata. Cukong yang tadinya memejamkan mata, tiba-tiba membukanya, memadamkan api ramuan ajaib, dan mengakhiri alkimia. Dia dengan santai mengangkat hembusan angin dan membuka penutup kompor. Swiss, Swiss, Swiss. 16 aliran cahaya putih melesat keluar dari tungku dan langsung mendarat di depan Cukong, berubah menjadi 16 pil dewa berwarna putih bersih seperti batu giok, memancarkan aroma pil yang sangat harum yang membangkitkan semangat orang-orang. Setelah Cukong memeriksa setiap pil ajaib dengan saksama, senyum puas muncul di wajahnya. Akhirnya, aku dapat memurnikan pil ilahi roh giok tingkat rendah dengan akurasi 100%. Pil ilahi roh giok adalah pil ilahi tingkat tinggi tingkat 3 yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi para kultivator dan memiliki efek obat yang sangat kuat. Umumnya, hanya mereka yang cukup kuat untuk mencapai alam dewa yang akan menggunakan pil roh giok untuk membantu kultivasi mereka. Meskipun ke-16 pil roh giok yang disempurnakan Cukong hanya memiliki mutu terendah. Akan tetapi,
Tingkat alkimia miliknya secara resmi telah memasuki ranah alkemis ilahi tingkat tinggi tingkat 3. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan di antara seluruh generasi muda Dongsheng Senzu, tingkat alkimia Cukong adalah kelas 1. Selain itu, saat tingkat alkimia Cukong terus meningkat, meskipun ranah jiwanya tidak dapat ditingkatkan, ia juga menyempurnakan kekuatan jiwanya dan membuatnya lebih kuat. Meskipun alam jiwanya baru saja memasuki alam jiwa tingkat keempat, kekuatan jiwanya tidak lebih lemah dari seorang kultivator yang telah maju jauh di alam jiwa tingkat keempat. Selama 41 tahun latihan keras ini, Cukong tidak hanya meningkatkan keterampilan alkimianya, tetapi juga membuat kemajuan signifikan dalam kultivasi dan alam fisiknya. Kultivasinya telah ditingkatkan dari tingkat ke-8 awal Dewa Surgawi ke tingkat ke-9 tengah Dewa Surgawi. Badan fisiknya telah mencapai puncak tahap kedua akhir dari alam badan ilahi, sebanding dengan binatang ilahi tingkat kedua teratas. Dengan kekuatan badan fisiknya saja, dia mampu menghancurkan para kultivator biasa di tahap tengah tingkat ke-9 alam Dewa Surgawi. Bila ki dan badan bersatu, itu sudah cukup untuk menerobos penghalang alam dan mengalahkan orang kuat di tahap tengah tingkat pertama Roh Kudus. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa penguasa kota ke-9 Zheng Tianyun bukanlah tandingan Cukong. Ini hanya kekuatan tempurnya yang tampak. Setelah bertahun-tahun berlatih keras, dia telah menguasai pedang pembunuh naga harimau dan melayang dan melompat naga ke tingkat menengah, dan kekuatan tempurnya telah meroket lagi. Jika Cukong menggunakan semua kartu asnya dan mengeluarkan kekuatan penuhnya, kekuatan tempurnya akan mendekati kekuatan seorang pria kuat di tahap awal tingkat kedua Roh Kudus. Sudah hampir waktunya, Cukong berkata dalam hati. Dia memasukkan 16 pil roh giok ke dalam botol giok, lalu sambil berpikir, dia langsung meninggalkan lantai 7 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, 5 hari telah berlalu di dunia luar. Hari ini adalah hari baginya untuk melakukan duel alkimia dengan Wang Tianyi, murid yang diajari langsung oleh penguasa kota Chidan. Alun-alun pusat telah dikelilingi oleh 3 lapis tembok di dalam dan luar. Setelah mendengar berita itu, semua ascender datang untuk mendukung Cukong. Chu Shengxi sangat berbakat. Kemenangan dalam pertarungan alkimia ini pasti akan menjadi milik Chu Shengxi. Benar sekali. Dasar Wang Tianyi, aku bahkan belum pernah mendengar tentangnya. Chu Shengxi akan menang. Ada puluhan kursi di platform tinggi di satu sisi alun-alun. Selain 20 penguasa kota yang telah naik pangkat, pasukan pribumi juga mengirimkan belasan orang, dan penguasa kota Chidan juga membawa beberapa orang kuat dari kerajaan ilahi Matahari Merah. Pada tataran tinggi, orang dengan tingkat kultivasi terendah juga telah mencapai tahap awal tingkat pertama Roh Kudus. Mereka yang tingkat kultivasinya paling tinggi berada di akhir tingkat ke-9 Roh Kudus, dan jumlahnya ada 3. Mereka adalah penguasa kota Tianyi, penguasa kota Yunlei, dan penguasa kota Chifeng dari kerajaan ilahi Matahari Merah. Penguasa kota Chifeng adalah seorang jenderal yang cakap di bawah komando Raja Qishan. Dia diundang oleh penguasa kota Chidan untuk datang dan membantu. Seorang pria yang duduk di sebelah tuan kota Yunlei mendengarkan diskusi para ascender di luar alun-alun, matanya penuh dengan ejekan. Setelah bertahun-tahun, para anggota aliansi ascender masih sama seperti sebelumnya, katak di dalam sumur, hidup dalam mimpi ilusi. Wang Tianyi adalah murid dari tuan kota Chidan, dan jenius alkimia terbaik di kerajaan Dewa Matahari Merah. Para ascender benar-benar berpikir bahwa Cukong dapat memenangkan duel alkimia. Itu hanya angan-angan. Pria ini tidak lain adalah tuan kota Yunfeng, yang mengkhianati aliansi Ascendan dan bergabung dengan pasukan pribumi. Kultivasinya telah mencapai puncak tahap tengah tingkat ke-9 Roh Kudus. Seperti tuan kota Yunlei, dia adalah jenderal yang cakap di bawah Raja Yunjian. Ye Feng, kau pengkhianat. Kau tidak layak untuk dievaluasi sebagai putra suci pertama dari aliansi Ascendan. Zheng Tianyun berkata dengan marah. Haha, setelah hari ini, apa yang disebut putra suci pertamamu tidak akan lebih dari sekadar mahiat. Tuan kota Yunfeng mengejek. Pada saat ini, terdengar suara dingin. Mata gugukmu pernah buta sekali, dan hari ini akan buta untuk kedua kalinya. Sebuah sosok muncul di udara, itu adalah Cukong. Ketika tuan kota Yunfeng mendengar kata-kata Cukong, dia bereaksi sejenak dan wajahnya langsung berubah muram. Cukong berkata bahwa matanya pernah dibutakan sekali, merujuk pada fakta bahwa dia mengkhianati aliansi Ascendan dan bergabung dengan pasukan pribumi. Jika dia menjadi buta untuk kedua kalinya hari ini, itu berarti penilaiannya salah.
Kemenangan duel alkimia hari ini akan menjadi milik Cukong. Tuan Kota Yunfeng menahan keinginan membunuh di dalam hatinya dan mengulurkan ranting zaitun kepada Cukong. Wah, Tuan Kota ini tahu bahwa tidak mudah bagimu untuk berlatih, dan bersedia memberimu kesempatan untuk hidup. Asalkan kau berlutut dan memohon belas kasihan, mengumumkan pengunduran dirimu dari aliansi Ascending, dan bergabung dengan pasukan pribumiku, wali kota ini akan membiarkan Tuan Kota Cidan mengampuni nyawamu. Mendengar hal ini, semua penguasa kota yang telah naik tahta menjadi murka dan ingin segera mencabik-cabik Tuan Kota Yunfeng. Ye Feng, kau mencari kematian. Aku akan membunuhmu. Kutu Kupret, keluar dari kota Tianyi sekarang juga. Tindakannya hanya dimaksudkan untuk merusak fondasi aliansi Ascendan. Sebagai orang suci pertama dalam aliansi, Cukong adalah jenius terkuat dalam aliansi. Jika dia mengkhianati aliansi di depan umum dan bergabung dengan pasukan pribumi, hal itu pasti akan menyebabkan runtuhnya kepercayaan para Ascender yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, akan mudah bagi pasukan pribumi untuk menghancurkan aliansi Ascendan. Aku tidak seperti kamu, yang punya kebiasaan menjadi guguk bagi pasukan pribumi. Cukong berkata dengan nada menghina, lagi pula, kamu bukanlah seekor guguk, tidak peduli siapa yang kamu layani. Mengapa kamu tidak bergabung kembali dengan aliansi Ascendan? Para penguasa kota Ascendan yang awalnya geram, semuanya tertawa ketika mendengar kata-kata Cukong. Benar sekali, karena kamu, Ye Feng, sangat suka menjadi seekor guguk, sebaiknya kamu memberontak terhadap pasukan pribumi lagi. Aku berjanji bahwa aku bisa menjadikanmu guguk yang baik. Asalkan kau setuju memberontak terhadap pasukan pribumi, aku akan memberimu makanan guguk seumur hidupmu. Mata Tuan Kota Yunfeng bersinar dengan cahaya dingin, dan dia menatap Cukong dengan niat membunuh, dasar tidak tahu malu. Tuan Kota ini ingin melihat, setelah kamu kalah dalam duel alkimia, apakah kamu masih bisa sekuat dirimu sekarang? Meski rencananya untuk menaklukkan Cukong gagal, mata Tuan Kota Yunfeng berubah, dan dia langsung menyusun rencana lain. Dia menatap penguasa kota Tianyi dan berkata dengan nada provokatif, karena penguasa kota Tianyi berani menyetujui duel alkimia, dia pasti sangat percaya pada Cukong. Bagaimana kalau kita bertaruh? Kudengar taruhan antara Cukong dan penguasa kota Cidan adalah 10 juta batu dewa tingkat rendah. Kau dan aku akan melakukan hal yang sama. Beranikah kau? Mendengar hal itu, wajah para penguasa kota yang telah naik tahta tiba-tiba berubah menjadi jelek. Langkah Tuan Kota Yunfeng masih merupakan pertempuran untuk menaklukkan hati. Jika penguasa kota Tianyi menolak taruhan, itu berarti dia tidak percaya pada Cukong. Jika penguasa kota Tianyi menyetujui taruhan tersebut, setelah Cukong kalah, penguasa kota Yunfeng akan bisa meraup untung besar. Penguasa kota Tianyi menatap tatapan provokatif penguasa kota Yunfeng, menarik napas dalam-dalam, dan langsung setuju, oke. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak berjuang demi roti, Anda berjuang demi reputasi Anda. Bahkan jika Cukong benar-benar kalah, dia tetap akan meningkatkan moral Cukong dan menambah kepercayaan dirinya. Selain itu, dia yakin bahwa Cukong tidak akan melakukan apapun tanpa keyakinan. Cukong berkata dia bisa menang, maka dia pasti menang. Ketika penguasa kota Yunlei melihat bahwa taruhan telah selesai, dia berkata dengan suara lantang, kedua belah pihak memasuki arena. Begitu dia selesai bicara, Wang Tianyi melesat dan langsung tiba di alun-alun, berdiri di hadapan Cukong. Peraturan pertarungan alkimia ini sangat sederhana. Siapapun yang memurnikan ramuan bermutu tinggi akan menang. Jika dua orang memurnikan ramuan bermutu sama, pemenangnya adalah yang menghabiskan waktu lebih sedikit, kata penguasa kota Yunlei. Cukong dan Wang Tian mengangguk tanda mengerti. Pertarungan alkimia telah resmi dimulai. Mengikuti perintah dari penguasa kota Yunlei, Wang Tianyi memimpin dalam mengeluarkan tungku alkimia yang indah. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan sejumlah besar energi spiritual yang dikaitkan dengan api berkumpul dan mengembun menjadi 16 burung dewa yang menyala di depannya. Para orang kuat dari pasukan pribumi tercengang ketika melihat hal itu. Ini adalah keterampilan terkenal dari penguasa kota Cidan, teknik pengendalian api burung misterius, yang dapat memurnikan 16 pil dewa sekaligus. Dengan kemampuan ini saja, Wang Tianyi sudah cukup untuk meremehkan generasi muda ahli pil dewa. Tidak perlu menonton, Cukong sudah kalah. Sebelum mereka menyelesaikan kata-kata mereka, suara berderak dari udara terbakar tiba-tiba terdengar di kehampaan.
16 bintang api mini yang menyala-nyala langsung mengembun di depan Cukong. Memancarkan suhu tinggi yang mengerikan. Kekuatannya lebih kuat dari 16 burung api yang dipadatkan oleh Wang Tianyi. Ini adalah keterampilan unik Dewa Suci Api Pengobatan, metode pengendalian api Tianchen. Hahaha, kalian semua tercengang. Aku tidak menyangka kalau teknik rahasia pengendalian api milik Chu Shengzi lebih kuat dari teknik rahasia pengendalian api milik Wang Tianyi. Pemenang duel alkimia ini pastilah Cukong. Tuan Kota Chidan, Ye Feng, tunggu saja sampai kalah. Perkataan para penguasa kota yang telah naik pangkat itu membuat para orang kuat dari pasukan pribumi tampak muram. Tidak seorang pun menyangka bahwa Cukong benar-benar menguasai metode pengendalian api Tianchen. Itulah keterampilan unik Dewa Suci Yaoyan. Melihat seluruh Dongsheng Senzu, itu adalah metode rahasia teratas untuk mengendalikan api. Bukankah mereka mengatakan bahwa Cukong baru saja masuk ke Gunung Yaoyan beberapa hari yang lalu? Hanya dalam beberapa hari, ia sepenuhnya menguasai metode pengendalian kebakaran Tianchen. Bakat dalam kultivasi seperti itu benar-benar mengerikan. Meskipun metode rahasia mengendalikan api itu penting, tingkat alkimia lebih penting. Tidak peduli seberapa cepat kecepatan kultivasi Cukong, dia tidak akan pernah bisa melampaui Tianyi. Penguasa kota Chidan mendengus dingin. Mendengar hal itu, semua orang kuat dari pasukan pribumi menunjukkan ekspresi setuju. Tingkat alkimia Wang Tianyi telah mencapai tingkat alkemis ilahi menengah tingkat 3. Tidak peduli seberapa kuatnya Cukong, dia tidak akan pernah memenangkan duel. Di bawah tatapan orang banyak, Cukong dan Wang Tianyi secara bersamaan mengaktifkan metode pengendalian api rahasia, memasukkan burung api dan bintang api ke dalam tungku alkimia, mengeluarkan obat ajaib, dan mulai memurnikan ramuan. Dalam sekejap mata, 6 jam berlalu. Cukong tiba-tiba memadamkan api alkimia dan mengakhiri alkimia. Ketika orang-orang kuat pasukan pribumi melihat ini, mereka mula-mula tertegun, lalu mereka teringat sesuatu dan mulai mengejek. Tuan kota ini telah mengatakan bahwa Cukong tidak akan pernah sebanding dengan Wang Tianyi. Jika dia berlutut dan memohon belas kasihan sebelum duel alkimia dimulai, dia bisa menyelamatkan hidupnya. Sayangnya, dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk tetap hidup. Akhir Cukong memang sudah ditakdirkan sejak awal, yaitu kematian. Semua pendaki terdiam. Dalam keadaan normal, dibutuhkan lebih dari 7 jam untuk memurnikan pil dewa kualitas sedang tingkat 3. Cukong hanya menghabiskan waktu 6 jam untuk memurnikan pil tersebut. Di mata semua orang, ramuan yang dimurnikannya adalah ramuan tingkat 3 tingkat rendah dengan kualitas terbaik. Namun, Wang Tianyi berhasil memurnikan ramuan tingkat menengah tingkat 3. Dalam duel alkimia ini, situasi Cukong memang tidak optimis. Banyak penguasa kota yang telah naik pangkat berdoa dalam hati, berharap agar Wang Tianyi melakukan kesalahan dan menyebabkan alkimia gagal. Penguasa kota Tianyi menghembuskan nafas, dan sudah bersiap untuk bertarung demi hidupnya. Dalam sekejap mata, 1 jam lagi berlalu. Wang Tianyi memadamkan api ramuan dan menyelesaikan pemurnian ramuan. Dia melirik Cukong dengan jijik, lalu berkata ringan, "Nak, cuci lehermu dan bersiap untuk pergi." Dia mengangkat tangan kanannya dan langsung mengangkat penutup kompor. 16 pil merah terbang keluar dari tungku alkimia dan mendarat di depannya. Pil dewa tingkat menengah tingkat 3, pil dewa Yangang, 2 dari 16 pil dewa telah mencapai tingkat atas, dan 14 sisanya semuanya tingkat menengah. Wang Tianyi berkata dengan penuh bangga. Mendengar hal itu, semua orang kuat dari pasukan pribumi memperlihatkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Wang Tianyi tidak hanya memurnikan 16 pil ilahi geng api sekaligus, dia juga memurnikan 2 pil ilahi geng mata kelas atas di antara semuanya. Tingkat alkimia miliknya telah melampaui lebih dari 90% alkemis ilahi di negara ilahi Tianlan saya. Seperti yang diharapkan darinya sebagai murid penguasa kota Chidan, tingkat alkimianya memang hebat. Mendengar ini, wajah penguasa kota Chidan dipenuhi dengan kebanggaan. Saat berikutnya, dia mengalihkan pandangannya ke Cukong dan berkata dengan suara dingin, "Wah, pemenangnya sudah ditentukan, saatnya bagimu untuk turun ke jalan." Mendengar ini, penguasa kota Tianyi menunjukkan ekspresi tekad di matanya. Tepat saat dia hendak bergerak untuk merebut orang itu, Cukong tiba-tiba berkata, "Siapa yang bilang kalau aku kalah?" Penguasa kota Tianyi terdiam sejenak, dan harapan segera menyala di dalam hatinya, mungkinkah Cukong juga telah memurnikan pil dewa tingkat menengah tingkat 3.
Para pendaki yang tadinya putus asa, juga menunjukkan harapan di wajah mereka. Penguasa kota Chidan mensibir, kecuali kamu bisa memurnikan pil dewa tingkat menengah tingkat 3 kelas atas. Kalau tidak, apa yang bisa kamu bandingkan dengan Tianyi? Cukong berkata dengan enteng, aku memang belum memurnikan pil dewa perantara tingkat 3 bermutu tinggi. Mendengar ini, api harapan yang baru saja dinyalakan oleh penguasa kota Tianyi dan lainnya langsung padam. Semua orang kuat dari pasukan pribumi tersenyum, seolah-olah mereka telah melihat sendiri kejadian kematian Cukong. Terutama penguasa kota Yunfeng yang tersenyum paling bangga. Kekalahan Cukong berarti bahwa penguasa kota Tianyi harus menggantinya dengan 10 juta batu dewa tingkat rendah. Namun pada saat berikutnya, kata-kata Cukong bagaikan baskom berisi air dingin, yang membekukan para pendekar pribumi hingga ke akar-akarnya. Apa yang aku sempurnakan adalah ramuan suci tingkat tinggi tingkat 3. Begitu kata-kata itu terucap, Cukong dengan santai meniupkan hembusan angin dan mengangkat tutup tungku. Swiss, wus, wus. 16 aliran cahaya putih melesat ke langit, dan harum ramuan ajaib seketika memenuhi seluruh alun-alun. Semua yang mencium wangi ramuan itu merasa segar dan berenergi. Cukong menunjuk ke 16 pil ajaib yang melayang di depannya dan berkata dengan ringan, pil ajaib tingkat tinggi tingkat 3, pil ajaib roh giok, kualitasnya rendah. Meskipun suaranya tidak keras, suaranya bagaikan guntur yang menggelegar, bergema di telinga setiap orang. Meskipun ke-16 pil dewa yang disempurnakan Cukong semuanya bermutu rendah, semua orang membelalakkan mata karena ngeri. Bahkan para penguasa kota Tianyi dan kota Chidan tidak terkecuali. Tidak mungkin. Di usiamu, bagaimana mungkin bisa memurnikan pil dewa tingkat tinggi tingkat 3? Penguasa kota Chidan yang sudah sadar kembali berteriak tak percaya. Penguasa kota Yunyao juga bertanya, tidak mungkin bagimu untuk memurnikan pil roh giok hanya dalam 6 jam. Ini pasti palsu. Mendengar hal itu, para pembesar pribumi lainnya pun ikut bertanya-tanya. Mereka semua bergegas mendekati Cukong dan mulai menguji pil roh giok, berusaha mengungkap kebohongan Cukong. Namun seiring berjalannya waktu, wajah penguasa kota Chidan, penguasa kota Yunyao dan yang lainnya semuanya menjadi sangat buruk. Mereka mengujinya berulang kali dan sampai pada kesimpulan yang sulit diterima. Artinya, Cukong benar-benar memurnikan 16 pil roh giok tingkat rendah. Sekalipun mereka tidak mau mempercayainya dalam hati, fakta-fakta itu ada di depan mata mereka dan mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Melihat hal itu semua penguasa kota yang telah naik tahta menjadi gembira. Kita menang. Aku hanya tahu bahwa Chu Shengzi pasti akan mengalahkan Wang Tianyi dan memenangkan duel alkimia. Dengan adanya Chu Shengzi di sini, aliansi Ascender kita pasti akan bangkit. Para Ascender di luar alun-alun memperlihatkan wajah gembira dan gembira, berteriak bahwa Chu Shengzi hebat. Bersambung.